Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nasa jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma amin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang Islam sebenar-benarnya Islam, orang-orang iman sebenar-benarnya iman, orang-orang yang siap menjadikan jiwa raganya bahkan hidup dan matinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita istiqomah dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin Islam akan membawa kita pada keselamatan, pada kemuliaan, bahkan pada kejayaan. Semoga hidup kita sukses dan berkah. Semoga mati kita dalam kondisi husnul khatimah. Semoga kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat sehingga kita semuanya diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki jannah bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibukakan pintu-pintu ilmu dan pintu-pintu hikmah. Kita akan melakukan kajian di surat Al-Baqarah ayat 49, 50, 51 dan 52 ya. Kita akan baca terlebih dahulu ayatnya dan setelah itu kita akan terjemahkan, kemudian kita akan masuk pada tafsir dan tadabburnya. Ustaz akan bacakan sekali dan silakan nanti diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون Sadaqallahul azim. Wa idh najjaynakum, dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kalian. Di sini khitabnya untuk Bani Israel. Seakan-akan begini, hei Bani Israel, ingatlah oleh kalian semuanya ketika kami menyelamatkan kalian min ali fir'auna, dari Fir'aun dan seluruh bala tentaranya. Yasumunakum, mereka menimpakan kepada kalian su'al azab, siksaan yang sangat buruk, siksaan yang sangat jelek, siksaan yang sangat berat. Yudzabbihuna, mereka menyembelih abnaakum, anak-anak kalian, anak-anak laki kalian disembelih oleh Fir'aun dan seluruh bala tentaranya. Wa yastahyawna nisaakum, dan mereka membiarkan hidup nisaakum, anak perempuan kalian. Wa fi dzalikum, dan pada hal demikian itu balaun, merupakan cobaan, mir rabbikum, dari Tuhan kalian, azimun, yang sangat besar. Wa idh faraqna, dan ingatlah oleh kalian ketika kami membelah bikum, untuk kalian, al-bahra, laut,
fa anjainakum, maka kami selamatkan kalian, wa aghraqna, dan kami tenggelamkan ala Fir'aun dan seluruh bala tentaranya, wa antum tanzurun, dan kalian menyaksikan. Wa idz wa'adna, dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 lailatan, 40 malam, thumma takhadtumul ijla, kemudian kamu hai Bani Israel ittakhadtumul ijla, menjadikan anak sapi, patung anak sapi. Kalian hai Bani Israel menjadikan patung anak sapi min ba'dihi, setelah perginya Nabi Musa, ya. Jadi Nabi Musa 40 hari pergi, ya, Bani Israel malah menyembah patung anak sapi, ya. Wa antum zalimun, dan kamu menjadi orang yang zalim. Tsumma afauna ankum, kemudian kami memaafkan kalian, min ba'di dzalika, setelah itu, la'allakum tashkurun, agar kalian semuanya bersyukur. Wallahu a'lam bissawab. Kemarin kita sudah membahas bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Bani Israel. Ya. Kalau ya Bani Israel itu mengingatkan dengan cara yang sangat halus, dengan cara yang sangat lembut. Karena ya Bani Israel, ya, hei Bani Israel, Bani itu anak cucu, Israel arti asalnya adalah saleh. Hei anak cucu orang yang saleh, hei anak cucu para nabi dan para rasul, ya. Itu diingatkan dengan cara yang sangat lembut, sangat halus, sangat beradab, sangat beretika. Ya, ini pola yang pertama. Pola yang kedua, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Hei Bani Israel, apakah kamu mau menyuruh orang dengan baik tapi kamu sendiri tidak mau melakukan kebaikan? Apakah kamu tidak menggunakan akalmu? Nah, ini cara mengingatkan, ya, dengan cara yang agak keras dikit, ya. Kenapa? Afala ta'qilun. Afala ta'qilun itu pertanyaan. Apakah kamu tidak menggunakan akalmu? Jika tidak menggunakan, ini fungsinya litaubih. Litaubih itu untuk menghinakan orang-orang yang sudah diberikan oleh Allah anugerah akal sehat, tapi jika tidak digunakan akal sehatnya untuk memahami kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga dirinya dekat dengan Allah, maka hina orang tersebut. Nah, kemudian ayat ini datang. Jika kita perhatikan, ayat-ayat ini diawali dengan wa'iz. Ya. Apa hikmahnya? Di antara kesesuaian ayat ini dengan ayat sebelumnya, surat Al-Baqarah ayat 49 dengan sebelumnya apa? Lamma qaddama ta'ala dzikra ni'amihi ala Bani Israil ijmalan, ketika Allah Subhanahu wa taala menyodorkan, ya, nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada Bani Israel, bayyana ba'da dzalika aqsama tilkan ni'am ala sabili tafsil. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara rinci nikmat apa saja yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada Bani Israel. Ya. Liyakuna ablagha fi tadzkir wa ad'a ila syukr. Agar hal ini menjadi pengingat yang sangat luar biasa bagi Bani Israel, sehingga mereka diharapkan untuk bersyukur. Nah, ini jika tidak mengingat, jika tidak tahu nikmat-nikmat apa yang Allah berikan kepada kita, kita enggak akan bersyukur. Ya, masuk ke pesantren, belajar di pesantren itu nikmat? Bukan nikmat. Tapi bagi orang-orang yang tidak merasakan ini nikmat,
dia tidak akan menggunakan kesempatan baik ini untuk mengkaji agama. Akhirnya apa? Di pesantren ngantuk kan terus, tidur terus, kajian tidur, belajar tidur, ya sesi tahfiz Quran tidur, hari-harinya hanya dipenuhi dengan tidur. Kalau nggak tidur main, kalau nggak main bercanda, kalau nggak tidur nggak main nggak bercanda ngelamun, nggak berkualitas. Ya, ini manusia-manusia nggak tahu diri, santri-santri nggak tahu diri. Waliyahzubillah, kita berlindung kepada Allah menjadi orang-orang yang tidak tahu diri. Ya, Allah berikan kenikmatan yang banyak kepada kita, tapi kita tidak bersyukur. Bersyukur, ya, memuja dan memuja Allah dengan lisan kita. Bersyukur yang paling tinggi adalah taat kepada Allah dengan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faka'annahu qala uzkur ni'mati. Seakan-akan ayat ini mengatakan uzkur ni'mati. Ingatlah nikmatku ya olehmu. Hei engkau Usmaluddin, ingat nikmat Allah. Hei engkau Kahfi, ingat ayat Allah. Hei engkau Azmi, ingat nikmat Allah. Hei engkau Akhdan, ingat nikmat Allah. Hei engkau Fadlin, Alfun, ingat nikmat Allah. Hei engkau Sidki, ingat olehmu nikmat Allah kepadamu. Hei engkau Bintang, jangan cengar-cengir terus, ingat nikmat Allah kepadamu. Nah gitu tuh. Ya. Jadi jika baca ayat, seakan-akan ayat itu Allah berikan untuk diri kita. Wadhkuru idh najjaynakum min ali fir'aun. Ingat, kami telah menyelamatkan kalian dari Fir'aun. Wadhkuru idh faraqna bikumul bahra. Ingat ketika Allah telah menjadikan lautan itu membelah, kemudian kalian melintasi lautan dan selamat. Tapi ketika Fir'aun dan seluruh bala tentaranya akan melintasi lautan itu, justru menjadi lautan kembali dan akhirnya mereka karam. Ya ila akhiri wa kullu hadhihi an-ni'am tustad'i asy-syukra al-mun'im jalla wa ala la kufranahu wa 'isyanahu. Ketika diingatkan nikmat-nikmat ini, hendaklah kita bersyukur, bukan kufur dan bukan semakin maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Masya Allah. Jadi intinya adalah biasakanlah mengingat nikmat-nikmat yang Allah berikan. Ya, nikmat sehat. Di tengah-tengah pandemi, saudara-saudara kita banyak yang sakit. Kemarin saya ditelepon sama seseorang, Ustaz, doakan si Anu. Ya, ada apa Pak? Beliau kena COVID, ya. Karena selain COVID yang dia derita, ada penyakit-penyakit yang lain. Akhirnya dia harus disuntik setiap hari 5 kali. Setiap suntikannya itu harganya 14 juta. 5 kali. Berarti sehari semalam dia harus disuntik 5 kali. 14 juta kali 5 berapa? Masya Allah, sudah besar sekali. Ya, belum beli tabung gas, belum beli ini, belum beli itu, segala macam. Kita terkadang dalam kondisi sehat seperti ini tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya, maka oleh karena itu terus ingat, ya, terus sebut nikmat-nikmat Allah kepada kita agar kita semakin menjadi orang-orang yang bersyukur. Ya, bukan manusia-manusia yang lupa daratan. Ya, lupa terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga melalui hari-harinya bukan dengan hal-hal yang positif, bukan dengan amal-amal ibadah unggulan, akan tetapi dengan penuh kelalaian. Ya, nauzubillah tsumma nauzubillah. Baik, kita lanjutkan. Wa idz najjaynakum ay uzkuru ya bani Israil ni'mati 'alaikum hina najaitu aba'akum. Hei Bani Israel, ingatlah oleh kalian ni'mati 'alaikum, nikmat-nikmatku kepada kalian, hina najaitu aba'akum, ketika Allah menyelamatkan aba'akum, bapak-bapak kalian, ya.
leluhur kalian. Min ali Fir'aun ay min batshi Fir'aun wa syi'ihi al-'inat, dari kerasnya siksaan yang diberikan oleh Fir'aun dan seluruh bala tentaranya. Wal khitab lil abna al mu'asirin, khitab ini adalah untuk kita, untuk hari ini. Kejadiannya zaman dulu, yang diajak bicara adalah kita sekarang. Illa anna ni'ma 'alal aba ni'matun 'alal abna. Karena menunjukkan nikmat yang Allah berikan kepada orang tua kita itu menunjukkan nikmat untuk kita. Iya, paham? Bapak kita begini dengan segala prestasinya, itu memberikan tingkat pede yang luar biasa kepada kita. Ya. Jika orang tua kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa orang tua kita disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kasih sayang Allah yang telah diberikan kepada orang tua kita, ya, kita tidak mensyukurinya. Ya, jangan sampai perjuangan yang telah dirintis oleh orang tua kita tidak melanjutkannya. Ini sebagai tanda syukur, ya. Kemudian yasumunakum su'al azab ay yuwallunakum wa yudhiqunakum ashaddal azab wa afdha'ahu. Ya. Kalian diberikan siksaan yang sangat keras, yang sangat hina. Ya. Yudhabbihuna abna'akum, yudhabbihuna adh-dhukur minal aulad. Oleh Fir'aun dibunuh seluruh anak laki-laki karena Fir'aun mendapatkan bisikan dari dukunnya Fir'aun akan digulingkan kekuasaannya oleh seorang laki-laki. Maka Fir'aun, ya, membunuh seluruh anak laki-laki yang lahir pada waktu itu. Wa yastahyuna nisa'akum ay yastabiquna al-inath ala qaidil hayah lil khidmah, membiarkan anak perempuan untuk hidup tapi hanya untuk melayani mereka. Ya, ini jahat sekali ini. Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'azim ay fi ma dzukira min al-'adzabil muhin min adz-dzabh wal istihya. Membiarkan anak perempuan hidup dan membunuh seluruh anak laki-laki yang lahir, ini adalah hal yang sangat luar biasa mengerikan. Kenapa? Karena pada sebuah generasi jika laki-lakinya sudah tidak ada, maka generasi itu akan menjadi generasi yang lemah, tidak akan bisa menjaga generasinya jika tidak ada laki-laki. Dan jika tidak ada, ya, generasi-generasi yang lahir baik laki-laki perempuan, maka generasi itu akan punah. Sebagaimana orang-orang Jepang hari ini, sebagaimana orang-orang Eropa, sebagaimana orang-orang Amerika hari ini, ya, mereka ingin kawin tapi mereka tidak mau punya anak. Apa yang terjadi? Mereka akan punah. Ya, disinilah sangat pentingnya perang demografi itu. Perang demografi itu hari ini tidak usah perang dengan senjata, tapi perang dengan penduduk. Amerika, Eropa akan dikuasai oleh orang Islam. Kenapa? Orang Islam terus beranak pinak, sedangkan orang lain tidak mau punya anak. Ya, di Indonesia orang Islam bisa jadi akan punah jika orang Islam tidak mau punya anak. Maka Nabi SAW sejak zaman dahulu mengatakan, ya, sebaik-baiknya perempuan itu adalah al-walud wal wadud. Al-walud adalah perempuan yang siap punya anak, wal wadud, dan para perempuan-perempuan yang memiliki kasih sayang kepada anaknya dan kepada suaminya. Itu perempuan yang baik. Ya, niatkan punya anak tuh minimal 10, 12, miliki banyak anak. Ya, kita doakan semoga Ustaz Ndai anaknya banyak banget. Amin. Soleh-solehah, ya, jadi para ulama, jadi para pejuang. Ya, daripada udah anaknya 2 jadi bangsat semua. Na'udzubillah min dzalik. Lebih baik banyak anak menjadi para ulama, menjadi para pejuang semua. Masya Allah, ya, Masya Allah. Kemudian, wa idh faraqna bikumul bahra
Ay udhkur aidan idh falaqna lakumul bahra hatta dhaharat lakumul ardal yabisah famashaitum 'alaiha. Nah, ini nikmat yang kedua. Setelah Allah Subhanahu wa taala selamatkan Bani Israel ya dari pembunuhan generasi, kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan Bani Israel bahwa mereka telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dikejar oleh Firaun dengan apa? Allah perintahkan Nabi Musa alaihissalam ya memukulkan tongkatnya ke lautan, kemudian lautan itu menjadi tol laut. Masya Allah. Hari ini ada orang yang berniat membangun tol laut, belum jadi-jadi juga. Tapi Nabi Musa alaihissalam ya dengan sangat mudah Allah Subhanahu wa taala jadikan lautan menjadi tol laut, menjadi daratan. Masya Allah. Kemudian famasyaitum 'alaiha, kemudian kalian berjalan di atasnya dengan selamat sampai ke tepian, sedangkan Fir'aun dan seluruh bala tentaranya wa aghraqna ala fir'aun najainakum minal gharq wa aghraqna fir'aun wa qaumahu. Kalian selamat dari tenggelam, tidak tenggelam, sedangkan Fir'aun dan seluruh bala tentaranya tenggelam di lautan. Wa antum tanzurun wa antum tusyahidun, ya, dan kalian menyaksikan itu. Coba kalau kita yang mengalami itu, ya, orang-orang yang akan membunuh kita, kemudian kita diselamatkan oleh Allah, kemudian yang akan membunuh kita, kita saksikan mereka tenggelam begini, kekerebekan dinacai. Masya Allah, ya, tenggelam itu. Mereka sambil minta tolong. Apa perasaan kita? Ya? Kan ngeri kan? Lihat seperti itu ngeri, dan kita alhamdulillah ya Allah, selamat ya Allah. Tapi Bani Israel nggak bersyukur juga, padahal mereka sudah diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak tenggelam di lautan. Tapi ternyata hal itu tidak bersyukur juga. Ya. Allah. Wa antum tanzurun wa antum tusyahiduna dzalika faqad kana ayah bahirah min ayatillah fi inja'i awliya'i wa ihlaki a'da'ihi. Ini adalah gambaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan hamba-hambanya dan bagaimana menghancurkan seluruh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa idh wa'adna Musa 40 lailah, ay wa'adna Musa an nu'tiyahu at-taurat ba'da 40 lailah. Nabi Musa alaihissalam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke Gunung Tursina. Ya, kemudian Nabi Musa alaihissalam diberikan Taurat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana dzalika ba'da najatihim wa ihlaki Fir'aun. Hal itu terjadi setelah Nabi Musa dan kaumnya diselamatkan. Jadi begini. Bani Israel diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pembunuhan laki-laki. Ya. Itu artinya generasi Bani Israel selamat. Yang kedua, Bani Israel diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun dan tidak ditenggelamkan di lautan. Itu nikmat yang sangat luar biasa. Kemudian setelah itu mereka diberikan petunjuk oleh Allah dengan dianugerahkannya Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam selama 40 hari. Ya. Kemudian summa takhadtumul ijla. Tapi apa yang dilakukan oleh Bani Israel? Nikmat-nikmat yang sangat dahsyat itu Allah telah berikan, tapi mereka justru malah menjadikan anak sapi sebagai sembahan. Ai abadtumul ijla, kalian bukan mengagungkan Allah, kalian bukan beribadah kepada Allah, kalian bukan taat kepada Allah, akan tetapi justru kalian malah menyembah anak sapi, malah menyembah patung anak sapi. Hari maneh tegableg cedok, lu nggak punya otak, ya. Yang menyelamatkan Allah, yang memberikan rizki yang sangat banyak itu Allah, tapi ketika ibadah malah ibadah menyembah anak sapi, menyembah patung anak sapi. Ya, min ba'dihi ay ba'da ghibatihi ankum hina dhahaba limiqati rabbih. Ya, ketika Nabi Musa alaihissalam tidak ada, ya, karena harus menerima wahyu, Bani Israel malah bermaksiat, malah musyrik. Ini sama nih. Santri-santri ketika ada kiainya kelihatannya rapi, soleh. Ketika kiainya nggak ada, mumpang-mumpung. Nah, itu santri yang
Yang apa itu? Persis Bani Israel. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Ada kiainya, ada gurunya, langsung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kiainya enggak ada, ngobrol aja terus. Kiainya ada langsung. Kiainya pergi. Bisa doa pergi. Yes. Alhamdulillah, pergi ya Allah. Pergi ya Allah, jangan kembali ya Allah. Ada yang begitu? Insyaallah di sini enggak ada. Mau ada gurunya, mau enggak ada gurunya, soleh semua. Ya, mau ada kiainya, mau enggak ada kiainya, soleh semua. Masya Allah. Kita bukan Bani Israel. Ya, kita bukan Bani Israel, tapi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengenal konsep ihsan. Ihsan itu apa? Ada orang, tidak ada orang, kita tetap beribadah kepada Allah. Ada ustaz, tidak ada ustaz, tetap kita beribadah kepada Allah. Ada kiai, tidak ada kiai, kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita melakukan segala sesuatu itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa antum zalimun mu'tadun fi tilkal ibadah zalimun li anfusikum. Keterlaluan kalian, bukan beribadah kepada Allah ini Bani Israel ini, malah menyembah patung anak sapi. Wa antum zalimuna li anfusikum. Justru kalian menzalimi diri kalian sendiri. Ya. Ini enggak bagaimana tidak gemes lihat Bani Israel tuh. Manusia tidak tahu diri, sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari kepunahan generasi mereka, sudah diselamatkan oleh Allah dari kejaran Firaun yang akan membunuh mereka, sudah diselamatkan oleh Allah, mereka tidak tenggelam, sudah diselamatkan oleh Allah dengan diberikannya wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam Taurat, tapi mereka malah menyembah anak sapi. Gemes. Ya, kalau itu niat kutu, kan gemes banget. Tapi apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan kepada Bani Israel? Nah ini lihat. Tsumma afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Ai tajawazna an tilkal jarimah asy-syani'ah. Kami jadikan perbuatan-perbuatan buruk mereka itu, ya Allah maafkan, Allah berikan maaf. Ya Allah berikan ampunan. Min ba'di dzalika min ba'di dzalika al-ittihad al-mutanahi fil qabr. Setelah mereka melakukan keburukan-keburukan yang nista maja utama gitu, ya. Yang sudah keterlaluan. Kan keterlaluan itu. Kalau istilah mohon maaf bahasa kasarnya brengsek banget. Ya, tapi apa yang dilakukan? Ya, Allah Subhanahu wa taala maafkan. Allahu Akbar. Ya, kalau kita sudah melakukan keburukan-keburukan, kemudian ustadznya itu memaafkan, teman-teman kita memaafkan, apa kira-kira yang kita rasakan? Plong banget kan? Tapi ingat, jangan sampai sudah seperti itu mengulangi kesalahan. Bani Israel karakternya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Agar apa ini Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang Maha Pemaaf itu, la'allakum tashkurun, ay likai tashkuru ni'matallahi 'alaikum wa tastamirru ba'da dzalika 'ala ta'ah. Allah Subhanahu wa taala maafkan agar kalian semuanya bersyukur atas nikmat Allah, ya, sehingga kalian kembali taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hei orang-orang yang banyak dosa, hei Uus Mauludin yang terus-menerus melakukan dosa, jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mohonlah ampun, teruslah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terus memperbaiki diri selama hayat di kandung badan, selama nyawa kita masih ada, belum keluar dari tenggorokan. Jangan pernah berputus asa dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah tunjukkan kasih sayangnya kepada kita semuanya dalam Al-Qur'an. Bagaimana brengseknya Bani Israel, bagaimana kurang ajarnya Bani Israel
yang telah diberikan nikmat demi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ujungnya mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah ampunkan, Allah maafkan. Jangan sampai karakter kita seperti itu. Ya. Allah telah berikan banyak nikmat, tapi kita masih enggan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan mengkaji ayat-ayat ini menjadi cermin bagi kita semuanya. Jangan sampai kita menjadi manusia-manusia buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah nikmat-nikmat Allah, syukuri nikmat-nikmat Allah itu dengan bukti taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.